Mukjizat Nabi Musa. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa tidak terlepas dari bagian kisah Nabi Musa dan Firaun yang sudah kita kenal baik selama ini. Seperti yang diketahui juga bahwa seluruh Nabi Allah diberi mukjizat yang luar biasa oleh Allah, termasuk Nabi Musa. Inilah sejumlah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. 1. Tongkat membelah lautan dan berubah menjadi ular. Mukjizat yang paling populer dan dikenal banyak orang dari Nabi Musa adalah tongkat yang mampu membelah lautan dan juga bisa berubah menjadi ular. Atas izin Allah, tongkat tersebut bisa menolong Nabi Musa dari serangan Firaun dan pasukannya. Terbelahnya lautan membuat para mukmin pengikut Nabi Musa dan juga Nabi Musa bisa menyelamatkan diri dari Firaun yang mengejar mereka. Air yang kembali menyatu pada akhirnya membuat Firaun dan pasukannya tenggelam. Awalnya, tongkat itu hanyalah sebuah tongkat biasa. Tapi atas izin Allah bisa berubah menjadi apa saja. Pada lain waktu, tongkatnya bisa berubah menjadi ular sehingga Nabi Musa berhasil mengalahkan para penyihir. Tak ada rasa takut dalam diri Nabi Musa. Dan karena imannya yang kokoh pada Allah, membuat Allah menolongnya, memberi mukjizat dengan memberinya tongkat tersebut. Bahkan setelah para tukang sihir itu dikalahkan oleh Nabi Musa, mereka pun bersujud seraya berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam," yaitu Tuhannya Musa dan juga Harun. Tanggan bersinar. Selain tongkat, Nabi Musa juga memiliki mukjizat lainnya yang juga bisa dilihat di kisah Nabi Musa beserta mukjizatnya, yaitu mengenai tangannya yang bisa bersinar sangat terang setelah ia memasukkannya ke dalam saku. Topan. Topan pada suatu masa di zaman Nabi Musa pernah terjadi musim kemarau atau kekeringan yang sangat panjang. Kekeringan itu berlangsung kurang lebih antara 1 sampai 2 tahun lamanya, hingga membuat sungai Nil juga ikut mengalami kekeringan. Keringnya Sungai Nil membuat pasokan air minum habis, dan segala cara pun dilakukan. Dimulai dengan memberi tumbal, hingga memberi perintah pada prajurit untuk memilih daerah lain dalam tempat pengambilan air. Hal itu pun dilakukan oleh Firaun dan juga para pengikutnya. Tapi sayangnya, tetap gagal. Kondisi kemarau panjang yang tidak kunjung reda membuat salah satu penasihat Firaun memberi ide supaya mereka meminta pertolongan pada Tuhannya Musa. Akhirnya, Nabi Musa datang ke istana, dan para pengikut Firaun pun berjanji pada Nabi Musa, jika hujan benar-benar turun, mereka akan menjadi pengikut Musa dan akan beriman kepada Allah. Akhirnya, Nabi Musa memohon dan berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Akhirnya datang hujan. Tapi para pengikut Firaun tidak menepati janjinya setelah hujan turun. Akhirnya Allah pun menurunkan topan dan badai yang membuat wilayah tersebut menjadi banjir. Belalang, setelah wilayah tempat mereka tinggal diterpa banjir, mereka kembali memohon kepada Nabi Musa agar Allah menghentikan banjir tersebut. Lagi-lagi, mereka berjanji hal yang sama. Jika banjir berhenti, mereka akan beriman kepada Allah. Nabi Musa pun segera berdoa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan doanya. Banjir tersebut membuat lahan tanah menjadi subur dan hasil tani meningkat pesat. Tapi orang-orang kafir mengkufurkan nikmat dari Allah dan mereka lupa dengan janjinya. Allah pun menghancurkan seluruh tanaman pertanian dengan mengirimkan hama belalang. Pertanian yang awalnya subur, hancur dan lenyap seketika. Orang-orang yang merasa sengsara ini terus memohon kepada Nabi Musa untuk diangkat musibahnya. Dan sekali lagi, Allah tetap mengabulkan doa Nabi Musa. Kutu. Kutu, musim kemarau
yang panjang. Kemudian topan dan banjir hingga hama. Belalang rasanya belum cukup untuk menghukum mereka. Mereka terus berbuat durhaka pada apa yang sudah Allah berikan. Allah pun menurunkan hama kutu yang memakan semua persediaan makanan di rumah mereka. Untuk kesekian kalinya, Allah masih mengabulkan doanya untuk menghentikan kutu-kutu tersebut setelah mereka memohon kepada Nabi Musa. Katak. Selain itu, Allah pernah memberi hukuman pada orang-orang kafir dengan cara menurunkan ribuan katak ke lahan mereka. Katak pun memenuhi gudang penyimpanan makanan, rumah, hingga teko air, tempat minum. Kekuasaan Allah terlihat pada kisah Nabi Musa lengkap di atas. Untuk mengikuti amalan Nabi Musa, cobalah untuk melaksanakan sedekah di Yayasan Yatim Mandiri yang mengangkat harkat sosial kemanusiaan, khususnya kaum duafa dan anak yatim.